Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Indo Painting Project bersama saya Heksta. Berbeda dari video sebelumnya karena saya akan menjelaskan tentang apa itu mural. Sebelum kita melanjutkan video kita ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan tombol notifikasinya, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu. Semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebagai referensi buat kalian semua. Mungkin beberapa orang familiar dengan kata mural ini, tapi beberapa orang masih bertanya-tanya apa itu mural, karena beberapa orang mungkin tahu fisiknya, tapi dia nggak tahu namanya. Jadi bila kita bandingkan antara vandalisme, graffiti, dan mural, itu sebenarnya masih satu lingkup, satu aliran. Karena media yang mereka gunakan adalah tembok, atau mungkin rolling door dan lain sebagainya. Nah, intinya mereka menggunakan media-media tersebut sebagai tempat untuk berkarya. Namun kebanyakan orang mungkin merasa terganggu dengan adanya vandal. Maka kami pun sebagai seniman-seniman muralis juga memerangi vandal-vandal yang ada di jalan. Berbeda dengan graffiti, karena graffiti itu memiliki bentuk dan kombinasi warna yang menarik. Beberapa daerah seperti Yogyakarta misalnya, atau Jakarta, atau Surabaya, atau kota-kota besar yang lainnya memperbolehkan graffiti itu dibuat di tembok-tembok kota. Karena sebagai wadah, sekaligus sebagai penghias kota misalnya. Saya nggak akan panjang lebar membahas tentang vandalisme dan graffiti, karena secara pengetahuan dan pengalaman saya pun masih kurang tentang hal itu semua. Dan di sini juga saya akan menjelaskan sejarah perjalanan saya tentang mural. Menjelaskan beberapa tips buat teman-teman semua yang baru kenal mural atau baru memulai berkarya di dunia mural. Dimana mural juga bisa menjadi peluang bisnis bagi kita buat para teman-teman yang hobi dengan menggambar. Pada intinya sebuah bisnis dibangun itu adalah kita bisa membuat komunikasi yang baik. Jadi ketika saya mendirikan bisnis mural ini, prinsip yang saya pegang adalah yang pertama, kita bisa memberikan karya yang baik walaupun dengan kapasitas kemampuan yang terbatas. Banyak teman-teman seniman kita, banyak orang-orang yang mungkin dia lulusan ISI atau lulusan SMSR kalau di Jogja itu ya, atau lulusan sekolah-sekolah seni lain yang dia ketika lulus dia nggak punya pekerjaan, atau dia hanya berkarya sekedar karya-karya yang dia koleksi saja. Kan sayang, karena pada dasarnya dalam bisnis mural itu kita berkarya untuk orang lain, bukan berkarya untuk kita. Oke, beberapa orang memiliki idealisme yang berbeda-beda, dan pastinya seniman itu adalah orang yang memiliki idealisme yang tinggi. Namun pada bisnis mural kita dilatih untuk bisa beradaptasi. Jadi kasarannya itu kita bisa menjadi orang tersebut. Hanya bedanya orang itu nggak bisa gambar, kita bisa gambar. Jadi kita anggap kita itu adalah orang itu. Dalam artian, dalam tanda kutip, kita bisa memegang apa yang mereka pikirkan. Lalu kita tuangkan di tembok-tembok yang ada di situ, yang mereka inginkan. Seperti itu. Oke, itu beberapa mukodimah ya, beberapa pembukaan saja tentang mural, tentang bisnis mural. Tentang tips-tips bagaimana cara membangun bisnis mural yang baik menurut versi saya, menurut pengalaman saya. Berbicara tentang sejarah mural itu sendiri, saya belum terlalu yakin ya, karena beberapa referensi yang ada di internet yang saya cari, mereka belum menyebutkan sumber-sumber yang pasti atau sumber-sumber yang akurat. Jadi beberapa mereka mengatakan bahwasanya mural itu sejarahnya dari zaman purba. Mereka membuat ukiran-ukiran yang ada di tembok-tembok, yang ada di gua-gua. Karena saya belum menemukan referensi yang tepat, yang jelas, yang menceritakan tentang mural itu sendiri. Yang pasti, mural itu adalah sebuah karya yang dituangkan di tembok-tembok. Jadi intinya itu mural adalah karya seni yang dituangkan di tembok. Entah itu di kafe, entah itu di restoran, entah itu di jalan-jalan, atau di sekolah-sekolahan, dan lain sebagainya. Yang pasti yang kita lihat gambar-gambar yang ada di tembok itu adalah mural. Jadi buat teman-teman semua, buat masyarakat luas yang ada di Indonesia yang belum mengenal tentang mural, mural adalah karya seni yang ada di tembok. Itu secara global atau secara umumnya seperti itu.
Dan buat teman-teman semua yang misalnya punya cafe atau punya resto atau punya hotel, guest house atau sekolahan dan lain sebagainya, kalau kalian kesulitan untuk mencari jasa orang yang bisa membuat gambar di tembok-tembok itu, kalian bisa mencari keywordnya di internet adalah mural. Mural sudah banyak dikenal dan rata-rata ya karyanya seperti itu. Mereka tuangkan di tembok. Tapi juga dengan teknologi saat ini, beberapa orang membuat wall printing atau mural yang dibuat secara digital. Mereka print, mereka tempel di tembok, selesai. Secara hasil, secara fisik kita lihat sama. Bahkan mungkin digital mereka bisa membuat gambar yang sangat luar biasa, yang sangat amazing. Cuman secara karya seni pasti berbeda dengan mural itu sendiri, karena mural beberapa orang menggunakan kuas atau menggunakan pilok atau spet ya, dan menggunakan cara-cara yang lainnya, tapi berbeda dengan digital printing. Makanya kenapa mural itu bisa dibilang angkanya lumayan tinggi, harganya mahal, itu karena dikerjakan secara manual. Mungkin juga ada beberapa wall printing atau gambar-gambar yang dibuat secara digital, mereka memberikan harga yang sangat tinggi karena mungkin mesin yang mereka beli juga mahal gitu. Mungkin ya. Bisa dikatakan seniman-senimannya itu benar-benar seniman-seniman yang hebat ya, yang go internasional, kualitasnya juga nggak dilakukan ya. Banyak seniman-seniman di Indonesia seperti itu, dan nggak selalu seniman-seniman di Indonesia itu jebolan dari sekolah-sekolah seni. Bahkan beberapa seniman di Indonesia mereka memulainya dari nol atau bisa dibilang otodidak. Dan kita juga memperhatikan ya beberapa teman-teman seniman kita yang dia belajar otodidak ya, belajar yang nggak punya basic sekolah seni ya, secara akademis, karya-karya mereka bersaing bagus. Karena pada intinya dalam pekerjaan mural ini, semakin banyak pekerjaan yang kita kerjakan, itu akan semakin membuat seseorang itu ahli dalam pekerjaannya. Jadi jam terbang lah. Jam terbang ini juga berlaku pada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, nggak cuma dalam hal seni. Mungkin tukang kayu, mereka semakin banyak mendapatkan orderan kayu, mereka juga semakin ahli dalam membuat kayu-kayu tersebut, dalam membuat mebel, hasil yang halus, hasil yang detail, dan sebagainya. Jadi pada intinya dalam hal skill dalam membuat sesuatu, apapun itu kembali pada diri kita. Dan yang pasti kita juga nggak memungkiri bahwasannya secara akademis pun kita memerlukannya. Teman-teman yang sekolah di ISI atau di sekolah-sekolah di sekolah seni yang lainnya, kita nggak mengatakan bahwasanya itu buat apa sih gitu, buat apa sih sekolah di tempat-tempat seni, kita aja bisa mempelajarinya di luar sana gitu. Nggak seperti itu. Jadi secara akademis pun kita juga perlu, kita juga membutuhkan. Jadi ketika seseorang nggak mampu untuk sekolah, misalnya dia nggak mempunyai dana yang cukup, nggak secara akademis, secara ekonomi mereka kurang, tapi mereka mempunyai keinginan atau rasa cintanya terhadap dunia seni, lalu mereka mempelajarinya dari nol, dan mereka juga pede ya, biasanya itu orang-orang yang pede itu yang cepat berkembang biasanya. Mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, mereka bisa membuat karya yang luar biasa, mereka bisa membuat membuat orang-orang itu takjub dengan karya-karyanya. Jadi bisa dibilang ya otodidak itu sebuah cara yang positif, dan sekolah seni juga lebih positif lagi gitu ya. Intinya secara kemampuan, secara skill seseorang itu bisa, semua orang bisa melakukannya, semua orang bisa mengerjakannya, dan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Semua orang bisa, tinggal tergantung pada orang tersebut. Apakah orang itu malas, apakah orang itu rajin. Jadi tergantung pada diri kita masing-masing. So, jadi buat teman-teman semua yang ingin mengenal lebih dekat tentang mural, belajar lebih dalam lagi tentang mural, kalian tanya pada diri kalian masing-masing. Apa tujuan kalian belajar mural? Apakah sekedar iseng-iseng aja, atau memang kalian dari kecil suka dengan menggambar, atau mungkin mungkin alasan-alasan yang lainnya. Kita tanyakan dulu pada diri kita masing-masing, karena sebelum kita melakukan pekerjaan itu kita harus cinta dengan pekerjaan itu. Tanpa kita ada rasa cinta, konsistensi itu akan susah kita dapatkan.
Jadi anget-anget tai ayam atau anget-angetnya kucing gitu. Jadi kalau tai itu masih anget, kita masih semangat. Tapi ketika udah dingin, kita loyo gitu. Jadi mungkin kita nggak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi hanya sekedar kenal aja gitu. Intinya langkah pertama adalah cinta ya. Kita cintai pekerjaan kita dulu, kita cintai hobi kita dulu, karena banyak orang yang juga respect dengan pekerjaan seni seperti ini. Teman saya misalnya, ada yang bilang, wah enak lu dapat duit dari hobi, kata dia, hobinya dibayar ya. Jadi mereka mengatakan apa yang mereka lihat tanpa melihat apa yang kita rasakan, seperti itu. Jadi mungkin mereka lihatnya, oh enak, gini dapat duit, juga itu juga hobi gitu. Ini juga pekerjaan gitu, ini beban, ada beban pekerjaan. Di sini kita harus membuat karya yang sesuai dengan kriteria orang tersebut. Kita harus harus bisa merubah karakter kita. Dan kita nggak bisa idealis di sini, kita nggak bisa egois. Kita harus mengikuti klien. Suatu waktu kita harus bisa menjadi orang lain. Kita nggak jadi diri kita sendiri dalam situasi tertentu. Misalnya kita mempunyai karakter karya itu yang lebih ke kartun misalnya, dan kita dimintai orang untuk membuat realis. Itu kita harus bisa belajar di situ. Kita harus bisa menjadi karakter yang lain. Dan disitulah saya bilang itu adalah jam terbang kita. Ketika kita bisa merambah ke arah itu, kita akan belajar. Semakin kita sering untuk mempelajari hal itu, dan semakin kita atau tuntutan pekerjaan yang harus kita selesaikan, maka seperti pisau, kita akan terasa, kita akan terbiasa, dan kita akan menemukan hal lain dalam pekerjaan kita, seperti itu. Ketika saya mulai berkarya dalam dunia mural, saya juga seperti itu. Jadi awal-awal saya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pesanan untuk membuat lukisan. Itu saya bikin sebisa saya, karakter saya seperti itu, dengan bahan seadanya, karena saya belum ada pengalaman untuk memilih bahan yang bagus. Dengan karakter saya juga masih terlalu, saya bilang jelek lah ya, karena maklum lah, namanya newbie kan, namanya awal-awal. Makanya saya ketika itu saya merasakan bahwasanya karya saya itu bisa dinikmati oleh orang lain apa enggak, kayak gitu. Jadi apakah orang itu puas dengan karya saya atau tidak? Jadi saya nggak berani untuk matok harga di situ. Jadi soal harga itu proses ya. Jadi kita untuk awal mula ya, buat teman-teman yang ingin belajar mural atau ingin mulai berbisnis dengan mural, itu prinsip saya ya, saya hanya berbagi pengalaman aja. Itu prinsip saya itu, saya nggak berpatok pada harga. Selama orang itu puas dengan karya saya, itu adalah prestasi bagi saya. Begitupun bagi teman-teman saya dulu yang waktu satu tim. Saya juga memberikan arahan pada mereka, yang penting kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Itu adalah prestasi. Karena dari situ kita jadi punya portofolio. Ketika kita ingin ingin mencari klien, kita juga bisa menunjukkan kan, oh nih karya kita ini di kafe ini, dan kita juga di situ mendapatkan relasi. Dan hal yang penting dalam dunia mural adalah relasi. Tapi relasi itu nggak akan terbentuk tanpa komunikasi yang baik. Kita humble ya, kita mencoba menjadi orang yang yang komunikatif. Jadi orang itu beda-beda ya. Dari kita belajar mural itu dengan cara yang berbeda juga. Cara kita mengembangkan bakat pun dengan cara yang berbeda. Saya nggak mengatakan cara saya yang terbaik, karena di video ini saya hanya menjelaskan pengalaman-pengalaman saya dan karakter-karakter saya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar tentang mural, yang ingin berbisnis tentang mural, kalian cari cara kalian sendiri, atau juga kalian membutuhkan referensi semacam teori gitu. Jadi misalnya dalam mural itu kan kita mempelajari warna ya. Jadi kalian kalau yang masih awam atau masih ngeblank tentang warna, kalian juga perlu beberapa referensi secara secara teori. Kalau saya pribadi, jujur saya mengenal itu semua karena saya mengerjakan hal itu. Saya membuat gradasi sendiri, saya uji coba sendiri, shiningnya di mana, shadingnya di mana, saya atur sendiri, gagal saya blok lagi gitu. Dan di situ saya juga kadang saya baru tahu bahwasannya apa yang saya kerjakan itu adalah
maksudnya ada di referensi buku-buku gitu, misalnya tentang warna, istilah-istilah dalam warna itu atau lain sebagainya. Saya belum kenal itu semua, jadi saya lebih lebih dulu mengerjakan sebelum saya mengetahui secara teori. Jadi kalau teman-teman ingin belajar secara teori dulu silahkan, dan yang pasti langkah pertama itu yang saya katakan tadi adalah kalian cinta dulu, kalian suka dulu dengan pekerjaan kalian. Kalau kalian sudah cinta, kalian pasti akan mencari-cari tahu apakah kalian akan mempelajari secara teori dulu atau praktek dulu atau langsung ke dunia bisnis, cuman resikonya tinggi ya. Ketika itu saya membuat sebuah komunitas, sebuah tim, di mana kita bekerja hanya untuk have fun aja ya, untuk senang-senang aja. Jadi kalau kita kerja bareng-bareng kita ngerasa ini sebuah hiburan, refreshing lah gitu. Habis itu kita dibayar lah, kita dapat duit. Dulu saya benar-benar dari nol ya. Saya nggak pernah menyangka saya sampai sejauh ini saya menggeluti dunia mural. Ini nggak proses yang singkat, ini proses yang panjang. Karena apa? Karena basic saya itu sebenarnya bukan di dunia seni, sebenarnya bukan di dunia mural. Saya kuliah aja bahasa Arab, ya nggak nyambung lah. Cuman karena tuntutan situasi ekonomi misalnya, dan juga saya kebetulan hobi menggambar, akhirnya saya mencoba untuk menseriusi. Saya mencoba pekerjaan itu untuk saya seriusi. Akhirnya sering berjalannya waktu, proses yang begitu panjang, akhirnya saya menemukan titik di mana saya menemukan peluang saya di situ. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin membuat komunitas atau sudah terbentuk komunitas, namanya perbedaan ide atau egoisme itu udah hal yang wajar. Ya, tinggal bagaimana kita menyelesaikannya. Apabila ketika itu kita salah, maka kita cari sebuah celah untuk kita bisa memperbaikinya. Ya, karena segala kesalahan itu perlu kita cari celahnya. Ya, kita perlu belajar dari kesalahan. Dan itu rata manusia ya kayak gitu. Banyak pengusaha-pengusaha besar yang dia memulai bisnisnya dari sebuah kesalahan. Itu udah umum ya, itu udah banyak. Buat teman-teman semua yang serius untuk bergelut di dunia mural, silahkan. Kalau ingin sharing atau mencari referensi dari saya pribadi, silahkan. Saya nggak akan pelit dalam ilmu. Dalam ajaran Islam pun sebaik-baiknya belajar adalah mengajar. Itu. Oke, mungkin untuk beberapa tips dalam bisnis mural akan saya sampaikan, akan saya sharing ke teman-teman semuanya, tapi di video selanjutnya. Ya, jadi pada video kali ini saya hanya berbicara tentang hal-hal yang ya sedikit tentang mural lah. Pengenalan lah, lebih ke pengenalan tentang mural. Jadi saya akan membuat video tips tentang bisnis mural di video selanjutnya, di part kedua. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sukses buat teman-teman semua, sukses buat kita semuanya. Mari kita belajar dari kesalahan kita. Mari kita mencoba memperbaiki diri, membangun diri, mencoba mengontrol diri. Yang pasti, ayo kita sama-sama belajar. Ayo kita tunjukkan bahwasanya Indonesia itu memiliki seniman-seniman yang luar biasa. Lagi karya-karya yang diakui internasional. Semoga kita semua bisa berkembang bareng. Saya sangat mengharapkan koreksi-koreksi dari kalian. Kalian silakan koreksi, kalian bully nggak apa-apa ya. Saya juga orangnya agak nangisan sih, tapi ya seperti itu aja. Sekian dari kita, sekian dari saya, Indo Painting Project. Sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.